Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waluddin Ramadan dan dua rekan saya, Jonatur Stephen Simanjuntak dan Tegar Cahya Saputra. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai algoritma sorting, yaitu cell sort. Alasan kami memilih program ini yaitu untuk pengaplikasian pengurutan berat barang di gudang, supaya memudahkan dalam pencarian suatu barang dalam pengelompokan berdasarkan berat barangnya. Di era pandemi COVID-19 ini, banyak terjadi proses keluar masuk barang, karena kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan tak terkendali. Sehingga, kelompok kami membuat program ini agar mempermudah dalam penataan barang berdasarkan beratnya. Cell sort sendiri adalah algoritma yang biasa disebut dengan algoritma pertambahan menurun. Ditemukan oleh Donald Cell pada tahun 1959. Prinsipnya adalah penyortiran yang sangat efisien berdasarkan perbaikan terhadap metode insertion sort, dengan menghindari pergeseran besar seperti dalam kasus penyisipan. Jika nilai yang lebih kecil ke paling kanan dan harus dipindahkan ke paling kiri. Dalam semacam penyisipan, kita sangat perlu dalam menggeser blok besar untuk memasukkan item di lokasi yang benar. Dengan menggunakan semacam shell, kita dapat menghindari sejumlah besar pergeseran. Penyortiran dilakukan dengan interval tertentu. Setelah setiap lulus, interval dikurangi untuk membuat interval yang lebih kecil. Metode ini juga mengurutkan data dengan cara membandingkan suatu data lain yang punya jarak tertentu. Selanjutnya yang menghasilkan kompleksitas runtime dari 0 n log pangkat 2 n. Selanjutnya membentuk sebuah sublist. Kemudian dilakukan pertukaran apabila diperlukan. Cara kerja cell sort sendiri, yang pertama adalah menentukan jarak mula-mula dari data yang akan dibandingkan, yaitu n/2. Data pertama dibandingkan dengan data dengan jarak n/2. Apabila data pertama lebih besar dari data ke n/2, maka kedua data tersebut ditukar. Kemudian data kedua dibandingkan dengan jarak yang sama, yaitu n/2. Demikian seterusnya sampai seluruh data dibandingkan, sehingga semua data ke J selalu lebih kecil daripada data ke J plus n/2. Pada proses berikutnya, digunakan jarak n/2 per 2 atau n/4. Data pertama dibandingkan dengan data dengan jarak n/4. Apabila data pertama lebih besar dari data ke n/4, maka kedua data tersebut ditukar. Kemudian data kedua dibandingkan dengan jarak yang sama, yaitu n/4. Demikianlah seterusnya hingga seluruh data dibandingkan, sehingga semua data ke J lebih kecil daripada data ke J plus n/4. Pada proses berikutnya, digunakan jarak n/4 per 2 atau n/8. Demikian seterusnya sampai jarak yang digunakan adalah 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Cahya Saputra. Saya dari kelompok algoritma sorting cell sort. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint slide 5, 6, dan 9. Kelebihan dan kekurangan cell sort. Kelebihan algoritma sorting cell sort. Yang pertama, algoritma ini sangat rapat dan mudah untuk diimplementasikan. 2. Operasi pertukarannya hanya dilakukan sekali saja. 3. Waktu pengurutan dapat lebih ditekan. 4. Mudah menggabungkannya kembali. 5. Kompleksitas selection sort relatif lebih kecil. Dan kekurangan algoritma sorting cell sort sendiri itu, yang pertama, membutuhkan metode tambahan. Yang kedua, sulit untuk membagi masalah. Berikut ada contoh
penggunaan cell sort. Jadi di sini disediakan angka acak dari yang terkecil yang sampai yang paling besar dengan posisi acak seperti ini. Nah, untuk rumus cell sort sendiri yaitu dari jarak n per 2 tambah 1. Di sini kita memakai jarak n-nya 8. 8 per 2 plus 1 sama dengan 5. Nah, di sini kan ada angka sudah teracak seperti ini ya, dari yang terkecil sampai ada yang paling besar. Di sini yang pertama urutan 0 itu 30. 30 itu loncat 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ketemunya urutan kelima. 30 dan dengan 97 sudah benar. Lebih kecil 30. Selanjutnya urutan kedua 62. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah benar. 2, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada angka 53 dan 38. Jadi 53 kan lebih besar dari 38 ya. Berarti 38 kita tukar dengan 53 posisinya. 38 kita taruh di depan. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi 0, urutan 0 lebih kecil dari urutan 5. Oke. Urutan 1 lebih kecil dari urutan 6. Oke. Urutan 2 lebih besar dari urutan 7. Oke. Jadi kita tukar. Jadi kita masuk ke proses kedua. Proses kedua kita bagi dengan 4. Jadi 8 dibagi 4 tambah 1. Jadi 3. Kita lompat 3 kali. Di sini stepnya 0, 3, karena urutan 0, urutan 3, ketemunya urutan 6. Selanjutnya urutan 1, ketemu urutan 4, ketemu urutan 7. Yang berikutnya urutan 2, ketemu urutan 5. Di sini urutan 0, 3, dan 6 urutnya kecil semua, dari kecil ke besar. Oke. Nah, urutan 1, 4, dan 7. Di sini ada kejanggalan, ada 62, 17, dan 53. Jadinya kita tukar dari yang terkecil hingga ke terbesar. Jadinya kita short 17, 53, 62. Jadinya jadi seperti ini urutannya 30, 17, 38, 42, 53, 97, 91, 62. Seperti itu. Jadinya proses ketiga itu kita masuk ke proses akhir, yaitu kita bagi dengan 8. 8 bagi 8 sama dengan 1. Kita loncat 1, 1, 1, 1 semua. Urutannya tinggal kita mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi dari urutan 0, 17, 30, 38, 42, 53, 62, 91, 97. Seperti itu. Selesai. Jadi intinya itu, cell sort itu proses pengurutan dari angka yang terkecil hingga terbesar. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat sorting dalam bentuk flowchart atau diagram layar. Di sini kita membuat dua integer yang integer pertama untuk menjelaskan berapa banyak variabel yang akan kita gunakan. Misalnya masuk 5 berarti ada 5 variabel yang akan kita gunakan. Dan integer yang kedua menjelaskan variabel apa saja yang kita gunakan. Misalnya di sini ada variabel i, variabel a, variabel b, dan z. Setelah itu kita membuat for di mana variabel i dari start value 0 sampai 4 berarti ada 5 variabel yang kita gunakan, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Lalu ada output mana dia menjelaskan output masukkan angka. Lalu ada input menjelaskan masukkan i. Lalu setelah for ada output lagi yang menjelaskan list sama dengan dalam kurung. Maksudnya list ini dibuka dengan dalam kurung. Lalu ada input, lalu ada for lagi di sini, itu i sama dengan 0 sampai 3, di mana variabelnya ada 4 variabel, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Lalu ada output lagi untuk menjelaskan masuk i sama dengan koma. Maksudnya di setiap list nanti itu ada jarak untuk angka yang diurutkan nanti dalam listnya itu. Misalnya seperti tadi kan ada 4 variabel, dari 0 sampai 3 contohnya. Dia kayak angka 5, 3, 4, terus 7. Seperti itu, agar ada jarak dan terlihat lebih tertata dan rapi. Lalu ada output setelah for
ini ada output yang menjelaskan masuk 4 dan tutup kurung. Maksudnya setelah melakukan 4 variabel pengurutan dari 0 sampai ke 3 ini, dia akan menutup kurung untuk listnya. Nah, program ini menjelaskan bagaimana list itu terbentuk. Nah, setelah program ini berjalan, sortingnya tentu saja belum ada ya. Maka kita membuat lagi for di sini untuk melakukan proses pensortingan atau pengurutan dari list yang kita buat di atas tadi. Nah, pada for pertama ini, di mana variabel A sama dengan 0 sampai ke 3. Dan di dalam for, kita buat for lagi, di mana B sama dengan A ditambah 1 sampai ke 4. Sebagai contoh, misalnya A-nya adalah 0, maka B sama dengan 0 tambah 1 sampai ke 4. Atau B sama dengan 1 sampai ke 4. Dan misalnya A-nya adalah 1, jadi B sama dengan 2 sampai ke 4. Seperti itu terus, hingga mencapai A sama dengan 3. Lalu dalam for ada if, atau jika proses masukkan A lebih besar dari B, jikalau proses masukkan A lebih besar dari B dan itu benar, maka dia akan melakukan proses Z sama dengan masukkan A, dan masukkan A sama dengan masukkan B, lalu masukkan B sama dengan masukkan Z. Jikalau A lebih besar dari B. Jikalau tidak, maka dia akan langsung menuju ke for yaitu B sama dengan A tambah 1 sampai ke 4. Nah, pada proses ini dia akan melakukan penyortingan dari angka yang terkecil hingga yang terbesar. Seperti itu. Nah, setelah melakukan itu, kita akan membuat output menjelaskan bagaimana sorting sama dengan buka kurung. Seperti yang pertama di output sama dengan list. Buka kurung itu untuk menyatakan penyortingan, membuka kurung untuk menandakan buka kurung pada sorting. Lalu kita membuat for lagi, I sama dengan 0 sampai 3, di mana dalam for tersebut ada output memasukkan is dan koma, seperti yang di list pertama tadi. Dia akan melakukan jarak antara angka yang satu dengan angka yang lain, atau variabel yang satu dengan variabel yang lain. Misalnya contohnya 5,34 dan 7, atau bahkan dalam bentuk angka yang lain seperti itu. Setelah itu dia akan melakukan output lagi, yaitu masukkan 4 dan tutup kurung. Maka di sini setelah melakukan 4 variabel tersebut, dia akan menutup kurung. Nah, selesai. Kita coba ya bagaimana programnya atau program sortingannya. Nah, kita membuat angka atau variabel yang acak aja biar dapat disorting, diurutkan. Misalnya 23, 3, 5, 15, 2. Nah, di listnya ini dia mengurutkan dari angka yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Di mana listnya itu yang pertama ada 23, 3, 5, 15, dan 2. Dilakukan penyortingan dalam proses yang ini. Yang A sama dengan 0 dan sampai seterusnya hingga masuk B sama dengan Z. Nah, dia melakukan penyortingan sehingga hasilnya adalah dari yang terkecil hingga yang terbesar, yaitu 2, 3, 5, 15, dan 23. Seperti itu. Berikut saya akan tampilkan contoh program penggunaan cell sort. Di sini kelompok kami membuat program pengurutan berat barang. Untuk bagian ini, print nama jenis kelompok satuan ini, kita di sini menginputkan suatu nama, suatu jenis, suatu kelompokan, suatu satuan. Nah, dari sini sampai ini, dari sini, ini ada program cell sortnya sendiri. Di sini kita mengisi urutan berat barang, kita masukkan secara acak.
Dari yang terkecil hingga yang besar kita acak saja, tidak apa-apa. Nah, di sini untuk kita menampilkan hasilnya. Print inilah hasil urutan barang berdasarkan beratnya di gudang. Nama barang, nama, jenis, kelompok satuan kita tampilkan semua di sini. Nah, kita coba ya. Masukkan nama barang. Susu. Jenis barang. Minuman. Kelompok barang. Benda cair. Satuan berat barang. Gram. Nah, di sini akan keluar dari apa yang kita cari. Misal nanti ada database-nya, kita cari susu dan jenis barang minuman. Kita urutkan dari data yang kita masukkan ini, berat badan yang sudah kita masuk, berat barang yang sudah kita masukkan dari 20, 62, 53 ini kan dalam kondisi acak. Nah, di sini program kita akan mengurutkannya. Jadi kita urutan pertama 17, 62, 53, 42, 20, 97, 91, 38 ini belum urut ya. Dan ini untuk masuk proses 1. Di sini sudah masuk ke proses kedua. Proses kedua ini masuk proses ketiga, proses keempat, dan proses kelima. Seperti itu. Jadi inti hasilnya akan keluar seperti ini. Akan keluar secara urut dari angka yang terkecil hingga yang terbesar, seperti itu. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman bisa paham dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam mengaturkan presentasi ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.